Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang di channel YouTube Suara Barokah, channel yang berisikan kajian-kajian Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali di channel Suara Barokah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cepat kaya dengan sedekah. Sedekah merupakan salah satu kebiasaan baik yang diutamakan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, sedekah artinya benar. Seorang yang melakukan sedekah adalah orang yang benar akan keimanannya. Mengenai sedekah, ini bisa dilakukan dengan banyak hal. Jika kita punya harta cukup, sedekahkan sebagian bagi mereka yang kurang mampu. Jika tidak punya cukup harta, sedekahkan apa yang kamu miliki, meski itu hanya seteguk air. Dan kalaupun tidak memiliki apapun, senyummu dan kebaikanmu telah menjadi sedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Banyak orang yang mencari cara cepat kaya dengan sedekah, tetapi sesungguhnya sedekah haruslah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sedekah sendiri juga disebut dapat memperlancar rezeki seseorang. Oleh sebab itu, perihal apa saja yang disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan bersedekah alih-alih mencari cara cepat kaya dengan sedekah. Keutamaan sedekah akan saya jelaskan di bawah ini. Sedekah tidak mengurangi harta. Ingat, sedekah tidak mengurangi harta. Dalam sebuah hadis dijelaskan, dengan bersedekah maka tidak akan mempengaruhi atau mengurangi harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Meskipun secara tersurat harta terlihat berkurang karena sedekah, namun kekurangan tersebut akan ditutupi dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan terus bertambah kelipatannya menjadi lebih banyak. Ini bahkan bisa menjadi cara cepat kaya dengan sedekah, meski itu bukan menjadi tujuan utama ketika bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan hal tersebut sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran surat Saba, yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Quran surat Saba ayat 39. Selanjutnya
sedekah menghapus dosa. Sebagai manusia yang pasti selalu diliputi dosa-dosa, umat Islam senantiasa diberikan jalan untuk berkesempatan menghapus dosa-dosanya melalui sedekah ini. Sedekah adalah ibadah yang sangat istimewa karena bisa memudahkan umat Islam untuk menghapus dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian, sedekah melipat gandakan pahala. Sedekah akan memberikan banyak keistimewaan kepada para pelakunya. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang mau bersedekah. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Namun ada juga cara bersedekah yang keliru. Seperti apa? Pertama, sedekah diiringi ucapan menyakitkan. Dikutip dari Bincang Syariah, beberapa cara keliru yang lazim dilakukan seperti sedekah diiringi kata-kata yang menyakitkan, seperti menyinggung kebaikan diri sendiri di depan orang yang diberi sedekah atau menyindir si penerima sedekah. Praktik sedekah seperti ini tidak mendapatkan pahala. Sebabnya sedekah semacam ini tidak dilakukan secara ikhlas namun niat pamer. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 262. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak dengan menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Kedua, sedekah barang tak halal atau barang layak pakai. Cara kedua ini menyedekahkan barang yang tidak halal, baik sifatnya maupun cara mendapatkannya, barang hasil curian atau menipu, tidak layak disedekahkan. Jangan ditiru. Adapun cara yang ketiga, sedekah ini kualitas barang yang disedekahkan tidak diperhatikan. Seringkali terjadi niat sedekah diwujudkan dengan barang yang kualitasnya tidak layak. Contohnya, ketika terjadi bencana, banyak orang yang menyedekahkan pakaian bekas yang sebenarnya sudah tidak layak pakai. Alhasil pakaian itu menumpuk seperti sampah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi ini untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu bunyinya. Kemudian ada lagi sedekah tapi belum melunasi hutang-hutangnya. Lantas bagaimana hukumnya? Para ulama fikih mazhab Syafi'i menyatakan bersedekah ketika punya utang justru menyalahi kesunahan. Bahkan sedekah bisa jadi haram jika utang hanya bisa dilunasi dengan harta yang akan disedekahkan. Hal ini seperti dijelaskan oleh Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Al-Mughni Al-Muhtaj.
Seperti ini bunyinya. Seseorang yang memiliki utang atau ia tidak punya utang namun berkewajiban menafkahi orang lain, maka disunahkan baginya untuk tidak bersedekah sampai ia membayar tanggungan yang wajib baginya. Sebab bersedekah tanpa disertai membayar tanggungannya adalah menyalahi kesunahan. Berbeda jika utang bisa lunas dari harta lain, maka dibolehkan bersedekah selama utangnya belum sampai pada tanggal jatuh tempo pelunasannya. Namun demikian, jika harta yang dimiliki tidak memungkinkan untuk melunasi utang, atau misalnya harta yang disedekahkan bernilai ringan atau remi, maka sedekah tetap dianjurkan. Begitulah penjelasan tentang sedekah yang dapat saya simpulkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.